Semuanya berawal dari dinginnya malam di asrama kecil Seoul, tempatku menggantungkan harapan yang bahkan tak kuingat kapan terakhir aku menyusunnya. Namaku Rani, seorang perempuan dari kampung kecil di Jawa Timur, yang memberanikan diri merantau ke negeri orang demi sebuah kata, bertahan. Di pojok kamar asrama, aku duduk berselimutkan jaket lusuh yang sudah mulai sobek di bagian lengan. Tanganku yang kasar, telapak yang pecah-pecah karena sabun industri dan mesin pabrik, kugunakan untuk memencet layar ponsel yang sudah mulai retak. Kubuka aplikasi bank, dan seperti biasa, aku mengecek saldo tabunganku, hanya untuk kemudian mentransfer hampir semua ke satu nama yang sudah hafal luar kepala, Dani, suamiku. Dan di samping namanya, aku sisipkan pesan singkat seperti biasa. Jangan lupa buat ibu beli obat. Dan bayar listrik ya, Mas. Setiap bulan, tanpa jeda, tanpa pernah telat, aku kirim uang dari hasil lembur, kerja 2 shift, bahkan kadang sampai 3 shift. Aku pernah jatuh pingsan di tengah mesin karena belum sempat makan. Tapi tetap, yang kupikirkan saat sadar hanya satu hal. Uangnya sudah kutransfer belum ya? Bukan cuma suamiku, tapi juga ibuku. Ya, Dani tinggal di rumah orang tuaku karena rumah itu memang warisan bapak. Dani nganggur sejak aku berangkat. Katanya belum ada kerjaan yang cocok. Dan aku percaya. Aku percaya 100%. Aku percaya mereka semua akan jaga amanahku. Aku percaya uang yang kukirim itu untuk kebutuhan hidup mereka. Untuk bayar listrik, beli beras, atau kebutuhan kecil seperti sabun cuci dan air galon. Tapi malam itu, malam yang sama seperti malam-malam sebelumnya, ada yang terasa berbeda. Pesan yang kukirim centang 2, tapi tidak dibalas. Padahal biasanya Dani akan langsung jawab. Siap, Ran. Terima kasih ya. Sudah 2 hari ini tidak ada kabar. Video call tidak diangkat. Kutanya ke ibu juga hanya dibalas satu kata. Sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Dani tidak kerja. Ibu juga pensiun. Apa yang mereka kerjakan sampai tidak bisa membalas pesanku? Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka benar-benar sedang repot. Aku tidak boleh suzon. Bukankah ini semua demi keluarga? Beberapa hari berlalu. Aku terus kirim uang. 1 kali seminggu. Kadang lebih jika Dani mengeluh. Ban motorku bocor. Ran. Harus ganti baru. Atau, kulkas di rumah rusak. Kasihan ibu nggak bisa simpan lauk. Dan aku, si bodoh yang terlalu cinta, tetap kirim uang tanpa banyak tanya. Namun suatu malam, aku tak sengaja membuka Instagram dan melihat story teman lama dari kampung. Di situ terlihat seorang pria sedang menggendong belanjaan banyak, dan seorang perempuan muda berdiri di sebelahnya sambil tertawa lepas. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topi merah. Aku mengenal jaket itu. Itu jaket Dani. Topi itu pun aku yang belikan sebelum berangkat ke Korea. Kulangi videonya berkali-kali. Kutahan napas. Kutatap layar ponselku lama sekali, berharap mataku salah. Tapi tidak. Itu Dani. Itu suamiku. Dan perempuan di sampingnya bukan aku. Tanganku gemetar. Kulemaskan tubuh di atas kasur busa tipis, menatap langit-langit kamar sambil menahan sesak yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi aku mencoba waras. Aku masih percaya. Mungkin itu adik sepupunya? Mungkin itu tetangga? Aku mencoba tanya baik-baik ke Dani. Tapi tak dibalas. Aku kirim pesan ke ibu. Tak dibaca. Aku coba hubungi nomor rumah. Tidak aktif. Aku bahkan menghubungi tetangga depan rumah, Mbak Jumi, lewat akun Facebook yang sudah bertahun-tahun tak kuakses. Dan jawaban Mbak Jumi membuat tubuhku membeku. Loh, Rani belum tahu? Dani sekarang sering jalan sama cewek dari desa sebelah. Cantik, katanya. Anaknya orang kaya. Sering belanja bareng ke kota. Katanya sih, dekat banget. Aku tidak langsung menjawab. Kubiarkan ponsel di tangan jatuh ke lantai. Kupandangi langit Korea dari balik jendela kecil di kamar. Hati ini nyeri. Tapi aku masih diam. Masih mencoba menelan semuanya. Beberapa hari kemudian, teman Rani sesama TKW yang baru pulang ke Indonesia mengirimkan kabar.
Katanya, Dani akan menikah lagi dengan perempuan itu. Namanya Yuli. Dan katanya, seluruh biaya pernikahan dari Dani. Bahkan mereka bilang, Dani sekarang tajir. Istrinya TKW. Katanya, duitnya banyak. Dan aku mendengar semua itu sambil menahan tangis. Di tempat ini, aku sendirian. Di negeri orang, dengan tubuh yang makin lelah, aku menanggung semua beban. Dan mereka di sana sedang bersiap pesta. Pesta yang dananya dari uangku, dari lelahku, dari lemburku. Aku tidak tahu harus marah ke siapa. Ke Dani, ke ibu kandungku, atau pada diriku sendiri yang terlalu percaya? Malam itu, aku tak bisa tidur. Kualihkan semua notifikasi dari aplikasi bank. Kututup semua chat dari Dani dan ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak transfer uang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Baru 2 hari aku tak mengirim uang. Telepon dari ibu berdatangan tanpa henti. Siang malam, video call, pesan suara, bahkan pesan panjang yang semuanya berisi nada sama. Marah. Rani, ibu ini orang tuamu. Loh, masa kamu udah lupa diri cuma gara-gara tinggal di luar negeri? Aku hanya diam. Menatap layar ponsel tanpa menjawab satu pun dari semua pesan itu. Tapi bukan karena aku tidak peduli. Justru karena terlalu peduli. Hatiku remuk tak bersisa. Tak lama, Dani pun ikut mengirim pesan. Tapi bukan untuk bertanya kabarku. Bukan untuk menenangkan hati istrinya yang selama ini setia. Melainkan untuk menghardik. Rani, kamu keterlaluan. Kamu tahu ibu itu lagi butuh uang buat acara keluarga. Kamu sengaja ya bikin malu? Kamu pikir uang itu hasil kerja kamu sendiri? Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. Air mataku mengalir deras. Tapi tak ada suara. Tak ada teriakan. Hanya detak jantung yang berdegup terlalu kencang. Seolah menjeritkan kemarahan yang tak mampu kulampiaskan. Mereka marah karena aku berhenti mengirim uang. Ya Allah, 2 tahun aku bekerja siang malam. 2 tahun aku tak merayakan ulang tahun sendiri. Tak pulang saat ayah meninggal karena tak sanggup biaya tiket. 2 tahun aku kirim uang tanpa hitungan, tanpa syarat. Dan kini, hanya karena aku berhenti 2 hari, mereka memperlakukanku seperti musuh. Aku mengunci diri di kamar seharian. Tak pergi kerja. Tak menjawab panggilan dari mandor. Kupeluk tubuhku sendiri yang gemetar kedinginan. Padahal heater menyala. Tapi bukan suhu ruangan yang membuatku menggigil, melainkan luka dari mereka yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Malam itu aku terjaga, menyusuri galeri ponsel dan membuka semua foto masa lalu. Foto pernikahan kami. Foto Dani tersenyum canggung di pelaminan. Foto ibu yang menangis bahagia ketika aku pamit berangkat. Semua foto itu kini menjadi ironi. Hingga aku menemukan satu foto yang membuatku berhenti. Sebuah foto tanganku yang menggenggam slip gaji pertama dari pabrik. Di situ aku tersenyum. Masih penuh semangat. Masih penuh harapan. Aku menangis lebih keras malam itu. Tak lama kemudian, pesan dari temanku yang baru pulang dari kampung masuk lagi. Ran, kamu beneran kuat ya? Dani nikah minggu depan. Orang sekampung diundang. Ibumu katanya juga ikut ngurusin catering. Heboh banget. Tapi mereka cerita, semua uang dari kamu. Tiba-tiba rasanya dunia seperti jatuh di kepalaku. Aku tak sanggup membaca kelanjutannya. Jemariku lemas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jadi, benar? Semua uang yang kukirim selama ini dipakai untuk biaya nikah suamiku sendiri, dengan pelakor, dan direncanakan oleh ibuku? Aku terdiam lama. Tak tahu harus apa. Tapi satu hal yang kupastikan malam itu, aku tidak akan diam saja. Aku menghubungi teman Koreaku, Jisun. Ku beranikan bicara, bahwa aku ingin kerja lebih keras lagi. Bukan untuk mereka, tapi untuk aku yang baru. Aku ingin pindah kerja. Kamu tahu tempat yang gajinya lebih tinggi? Tanyaku lirih. Jisun menatapku tajam. Apa yang terjadi, Rani?
Hatiku dipatahkan orang yang kuberi segalanya. Ia memelukku, tanpa tanya lebih jauh. Minggu itu, aku keluar dari pabrik, masuk ke tempat kerja baru, pabrik elektronik besar yang jauh lebih ketat dan keras. Tapi gajinya 2 kali lipat. Shift malam, lembur tiap hari. Tapi aku tak peduli. Di sela-sela kerja, aku ambil kursus online. Belajar bahasa Korea lebih dalam. Belajar mengelola keuangan. Aku juga mulai jualan kecil-kecilan, memanfaatkan koneksi di Indonesia. Kirim barang-barang Korea lewat reseller. Semua kulakukan diam-diam. Karena aku tak ingin mereka tahu, aku sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan menjadi tamparan paling keras untuk mereka yang dulu menginjakku saat aku lemah. Dan saat kabar pernikahan Dani dan Yuli makin tersebar di kampung, aku hanya tersenyum sambil menatap kalender. 3 bulan lagi, aku akan pulang. Tapi bukan sebagai istri yang disisihkan, melainkan sebagai perempuan yang akan membuat mereka tertunduk malu, karena mereka telah menyia-nyiakan orang yang paling tulus dalam hidup mereka. Tepat di hari ke-99 setelah aku mendengar kabar pernikahan Dani dan Yuli, aku menginjakan kaki kembali di tanah kelahiranku. Bukan dengan koper tua yang dulu robek di bagian resletingnya. Bukan dengan langkah takut-takut seperti saat pertama kali pamit ke Korea. Tapi dengan kepala tegak, koper baru, dan diri yang tak lagi sama. Aku mengenakan gamis biru dongker panjang, dengan jilbab lembut yang membingkai wajahku. Di tanganku, ada 1 koper besar dan 1 tas jinjing bermerek. Tak ada yang menjemputku. Dan aku memang tidak berharap. Taksi yang kutumpangi berhenti tepat di depan gang kecil menuju rumah ibuku. Tapi aku tak langsung ke sana. Aku menuju satu tempat dulu. Rumah besar bercat abu-abu di ujung jalan yang baru beberapa bulan dibangun. Aku mengetuk pagar besinya perlahan. Seorang perempuan keluar sambil menggendong bayi. Dia tampak terkejut saat melihatku. "Rani?" ucapnya. Aku tersenyum. "Iya, Mbak Ririn." Dia langsung memelukku. Penuh tanya. Ririn adalah kakak dari temanku dulu, yang kini bekerja sebagai notaris dan pengusaha kecil. Dialah yang membantuku membeli rumah itu secara diam-diam. Ya, rumah besar itu milikku sekarang. Dengan semua uang lembur, hasil dagang, dan kerja keras, aku membeli rumah itu atas nama lengkapku. Satu-satunya nama yang tidak ada satupun dari mereka hargai dulu. Aku menitipkan koperku sebentar di rumah Ririn. Aku ada urusan sedikit. Nanti sore aku balik ke sini, ujarku. Langkahku kemudian mengarah ke rumah yang dulu kusebut, rumah orang tuaku. Hatiku bergetar saat melangkah di teras yang catnya sudah mulai mengelupas. Tapi pintunya tetap sama. Berderit saat dibuka. Dan aroma ruang tengah itu masih seperti dulu. Campuran masakan lama, karpet tipis, dan debu kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ibuku kaget melihatku berdiri di ambang pintu. "Rani." Aku hanya tersenyum. Tumben gak ngasih kabar. Aku mengangguk. Sengaja. Dia tertawa canggung, mencoba menutupi suasana. "Sini duduk. Mau makan? Ibu baru masak rendang buat tamu besok." Aku menatapnya dalam. "Besok?" Dia mengangguk. "Acaranya Dani. Akhirnya resepsi juga di rumah. Setelah nikah kemarin, baru sempat sekarang." "Dek." Kata-katanya diucapkan begitu saja. Seperti tak ada luka yang pernah ditoreh. Seperti tak pernah ada pengkhianatan yang mereka sembunyikan dariku. Aku duduk perlahan. "Kamu tahu, Bu, aku dengar semua itu dari orang lain. Bukan dari kalian. Dan kalian pakai uangku buat semua ini." Ibuku mendesah berat. "Rani, jangan begitu. Ibu juga bingung. Kamu jauh di sana. Dani butuh pegangan. Yuli itu baik. Loh, kamu tahu sendiri kan kamu terlalu sibuk. Jadi salahku." "Bukan begitu. Tapi hidup harus jalan. Dani juga manusia." Aku menghela napas. Aku tak ingin berdebat. Dari dapur, suara perempuan lain terdengar. Langkahnya ringan, centil, dan sedikit nyaring. Dan begitu dia muncul dari balik tirai dapur,
Darahku serasa mendidih. Yuli. Perempuan itu mengenakan das terbaru, rambut terikat longgar, dan tangannya memegang mangkok berisi adonan kue. Dia membeku saat melihatku. Kamu? Ya, jawabku dingin. Aku, mantan istri dari suami yang kamu rebut diam-diam. Dia menunduk, tapi tidak lama. Detik berikutnya dia tertawa kecil dan berkata, "Ya sudahlah, Ran. Namanya juga jodoh. Kamu nggak bisa di sini terus. Dani sekarang suamiku." Suaraku nyaris tercekat, tapi aku menahan amarahku dengan seluruh jiwa. Tenang, aku cuma mampir sebentar. Karena besok, aku akan datang ke pesta kalian. Ibuku sontak menoleh. Loh, kamu mau datang? Aku berdiri, menegakkan tubuhku. Ya, tapi bukan sebagai tamu. Aku hanya ingin memperlihatkan sesuatu. Langkahku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Malam harinya, aku meminta Ririn membantuku menyewa 2 mobil. Satu untukku. Satu lagi berisi beberapa sahabat yang dulu sering diremehkan keluargaku. Mereka semua akan datang bersamaku ke pesta itu. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk membungkam mereka, dengan kenyataan bahwa aku telah kembali, dan jauh lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Besoknya, suara musik terdengar dari kejauhan. Pesta di halaman rumah itu ramai, penuh tamu. Aku datang saat matahari mulai condong. Saat semua orang sudah duduk dan menikmati makanan. Langkahku perlahan tapi mantap. Semua mata menoleh. Dani yang tengah duduk di pelaminan berdiri kaget. Yuli memegangi lengannya. Ibuku yang melihatku muncul langsung berdiri dari kursi. Tapi aku tetap berjalan. Karena ini bukan hari bahagia mereka. Ini adalah panggung balas dendamku yang paling elegan. Dan aku, berdiri tepat di tengah-tengahnya. Bukan sebagai pengacau, tapi sebagai wanita yang ingin mereka kubur. Namun kini bangkit dengan cahaya yang lebih terang dari semua lampu pesta mereka. Aku melangkah perlahan di antara para tamu yang mulai bisik-bisik. Wajah mereka penuh tanya. Sebagian mengenaliku, sebagian tidak. Tapi bisikan itu mulai menyebar seperti api kecil di tumpukan jerami kering. Itu Rani, ya? Yang dulu istri Dani. Bukannya dia kerja di luar negeri. Senyumku mengembang tipis. Langkahku mantap sampai akhirnya aku berdiri tepat di depan pelaminan. Dani turun dengan ekspresi gugup. Bahkan kancing kemejanya tampak salah satu belum terpasang dengan benar. Yuli memegangi lengan suaminya, mantan suamiku, dengan ekspresi tegang bercampur takut. Ibuku berdiri di samping para tamu, bingung. Ayahku hanya bisa terdiam dari kejauhan. Rani, ucap Dani, kamu datang? Kenapa nggak bilang dulu? Aku menatapnya dalam. Supaya kalian bisa bersandiwara lebih lama. Yuli menyikut pelan lengan Dani, lalu berusaha tersenyum. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Jangan ganggu acaranya. Aku mengangkat tangan. Semua orang di sekitarku terdiam. Aku tak berteriak, tapi nadaku cukup jelas agar semua mendengar. Tenang, aku cuma mau bilang beberapa hal. Aku membuka ponselku. Kuangkat layar ponsel itu tinggi-tinggi. Terlihat jelas transfer rekening dari bulan ke bulan. Jumlahnya tak kecil. Belasan juta setiap kali. Ini transfer yang kalian terima dari aku selama 2 tahun terakhir. Untuk biaya rumah, untuk kehidupan kalian, untuk semua hal. Termasuk, ternyata biaya pernikahan ini. Dani melangkah maju. Ran, gak usah diungkit. Diungkit? Aku menahan tawa. Uang hasil lemburku. Uang dari kerjaanku yang kadang sampai berdarah. Uang yang aku kumpulkan karena percaya kalian keluarga. Tapi kalian pakai untuk membiayai resepsi Dani dan perempuan yang merebutnya dariku. Yuli berbisik pada Dani. Suruh dia pergi. Aku mendengar jelas. Aku mendekat. Lalu menatap matanya tajam. Kamu tahu, Yul? Saat kamu menyelinap ke kamar kosku waktu aku pulang libur 4 bulan lalu. Kamu lihat koperku, kan? Isinya makanan dan hadiah untuk keluargaku. Tapi kamu malah ambil kesempatan dari suamiku.
Yuli bergetar. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku menghela napas, lalu mengeluarkan satu kertas dari tas kecilku. Ini, hasil percakapan WhatsApp kalian. Aku cetak, lengkap dengan waktu dan tanggal. Dari Dani, yang mengeluh aku terlalu sibuk. Dan dari kamu, Yuli, yang bilang kamu bisa melayani lebih baik. Beberapa tamu mulai berdiri. Ran, cukup, seru ibuku. Aku menoleh perlahan. Kenapa? Malu. Padahal kalian yang menikmati semua hasil kerja kerasku. Tapi menyembunyikan bahwa anak lelaki kalian menikah lagi. Pakai uangku. Aku menatap ibuku. Air mataku jatuh. Tapi suaraku tetap tenang. Aku nggak marah karena Dani selingkuh. Tapi aku marah karena kalian menyuruhku terus bekerja dan mengirim uang. Sementara kalian diam saat aku dikhianati. Bahkan kalian hadiri pernikahan mereka tanpa sedikit pun rasa bersalah. Suasana mendadak senyap. Para tamu mulai berbisik pelan. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Ada yang langsung beranjak dari kursinya. Aku berbalik dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba Dani menarik tanganku. Ran, kita bisa bicara baik-baik. Tolong jangan hancurkan semuanya hari ini. Aku menatap tangannya yang memegang pergelanganku. Lalu kutepis pelan. Kamu sudah hancurkan aku dulu. Dani, hari ini, aku cuma mengembalikannya. Aku berjalan keluar dari halaman itu. Tapi sebelum sampai gerbang, aku sempat berhenti. Kupalingkan kepala sedikit ke belakang. Oh iya, rumah besar di ujung jalan yang catnya abu-abu itu. Yang kalian kira milik orang kaya baru? Itu rumahku. Aku membuka pintu mobil yang menungguku di luar gerbang. Di kursi belakang, Ririn tersenyum kecil. Udah. Aku mengangguk. Belum. Baru pemanasan. Mobil melaju perlahan. Di kaca spion, aku lihat Dani mengejarku beberapa langkah. Tapi lalu berhenti. Yuli menangis. Ibuku duduk kembali dengan kepala menunduk. Para tamu mulai bubar. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, merasa benar-benar menang. Tapi belum selesai. Belum. Dan aku tahu, serpihan luka yang mereka ciptakan dulu, kini mulai berbalik menghantam mereka satu persatu. Mobil melaju meninggalkan tempat resepsi, dan aku menatap keluar jendela. Hatiku tenang. Bukan karena dendamku terbayar lunas, tapi karena aku memilih untuk menyudahi semuanya dengan elegan, tanpa harus berteriak histeris atau menumpahkan air mata di hadapan mereka. Ririn melirikku dari kursi belakang. Kamu yakin gak mau balas lebih jauh, Ran? Aku tersenyum. Nggak perlu. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Dan rupanya tak butuh waktu lama untuk itu terjadi. 3 hari setelah resepsi itu, kabar pertama datang dari grup WhatsApp keluarga. Grup yang dulu diam tak bersuara saat aku dituduh tak becus jadi istri, kini mendadak ramai oleh pesan-pesan bernada panik. Yuli kabur dari rumah. Dan bukan hanya kabur. Ia membawa perhiasan dan sisa uang tabungan bersama yang baru saja didapat dari kado-kado pernikahan. Tak satu pun yang tahu kemana dia pergi. Nomor ponselnya tidak aktif. Akun media sosialnya hilang. Dani kalang kabut. Ibuku meneleponku tengah malam. Tangisnya pecah-pecah. Rani, maafin ibu, semuanya salah. Aku mendengarkan. Tapi hatiku tak lagi bergolak. Bu. Aku udah maafin sejak lama. Tapi bukan berarti aku akan kembali jadi anak yang bisa ibu suruh-suruh lalu disalahkan saat semua berantakan. Aku tahu, ini bukan tentang aku menang. Tapi tentang mereka yang akhirnya merasakan sendiri akibat dari perbuatan mereka. Seminggu kemudian, tetangga mengirimiku video pendek. Dani mabuk, duduk di trotoar. Mulutnya komat-kamit menyebut nama Yuli. Wajahnya kusut. Kantong matanya gelap, tak seperti pengantin baru, tapi seperti lelaki yang kehilangan semuanya, bahkan harga dirinya. Dari cerita yang kudengar, Yuli ternyata sudah menjalin hubungan dengan pria lain bahkan sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Pria itu bekerja di kota sebelah, dan memang sejak awal Yuli hanya menjadikan Dani sebagai batu loncatan.
Uang hasil kerjaku, semua ludes untuk pesta dan kehidupan mewah singkat yang mereka rencanakan bersama. Kini mereka sama-sama kehilangan. Dan aku justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku sudah pindah ke rumah baruku. Rumah yang aku bangun dari jerih payah sendiri. Di ruang tamu, kutata setiap bingkai foto kenangan perjalanan kerjaku selama ini. Tak ada foto Dani. Tak ada Yuli. Tak ada jejak masa lalu yang menyakitkan. Yang ada hanya aku. Dan diriku yang baru. Lebih kuat. Lebih tenang. Dan tak bisa lagi dijatuhkan oleh siapapun. Suatu malam, di balkon rumahku yang menghadap ke kota yang gemerlap, aku duduk bersama Ririn, sahabat terbaik yang tak pernah meninggalkanku. Aku dulu pikir aku wanita paling bodoh karena terlalu percaya sama cinta. Ujarku pelan. Ririn tersenyum sambil menyeruput teh hangat. Kamu bukan bodoh, Ran. Kamu cuma terlalu tulus. Dan tulus itu, kadang memang disalahgunakan orang yang salah. Aku menatap ke langit, mencari bintang-bintang yang dulu sering aku pandangi sambil menahan tangis. Tapi malam ini, tak ada air mata. Tak ada sesak. Yang ada hanya rasa syukur. Karena pada akhirnya, bukan aku yang hancur. Bukan aku yang kehilangan. Dan bukan aku yang harus pura-pura bahagia di pesta pernikahan yang ternyata jadi awal dari kehancuran. Mereka merayakan kebohongan. Sementara aku, merayakan kelahiran diriku yang baru. Dengan kepala tegak. Dan hati yang tak lagi bisa dilukai.